800. Cek ya guys, latihan dulu hubungan Tiongkok dengan Latihan dulu ya. Zimbabwe. Ini latihannya direkod nggak persiapannya? Iya, biar banyak. Biar sampai 15 Tiongkok menit, Pak. dukungan terhadap perjuangan pembebasan Zimbabwe melawan kolonialisme dan ras penindasan. Hubungan dengan Tiongkok mulai ada perubahan menjadi lebih praktis dan komersial setelah terjadi gejolak ekonomi dan politik. Namun Tiongkok tetap mempertahankan prinsipnya. Bulan mau ditambahin enggak, guys? Enggak, belum tuh. Latihan dulu. Zimbabwe. Nah, Tiongkok mulai memainkan peran pentingnya dalam krisis politik Zimbabwe. Ditambah enggak? Kenapa? Yang kesimpulan mau ditambah enggak? Boleh. Biar boleh. Tapi ditambah apa? Untuk kondisi perekonomian Zimbabwe, yaitu negara Zimbabwe pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, sesuai pernyataan Bank Sentral bahwa negara Zimbabwe mengalami inflasi mencapai 150.000%. Untuk penyebabnya antara lain, yang pertama adalah konflik politik atau rezim Presiden Robert J. Mugabe. Hal ini disebabkan karena walaupun untuk kondisi politik negara Zimbabwe sedang mengalami gejolak, pun untuk kondisi ekonominya sendiri mengalami kenaikan, karena layaknya seperti Indonesia bahwa negara Zimbabwe merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, sehingga negara Zimbabwe untuk mendapatkan penghasilan, mereka lebih banyak mengekspor sumber daya alamnya, sehingga walaupun untuk kondisi politiknya sedang mengalami gejolak, namun untuk kondisi ekonomi sendiri mengalami kenaikan. Pun hal ini disebabkan juga karena untuk kebijakan dari pemerintah Zimbabwe sendiri, yaitu ada kesalahan karena menyetak uang sebesar-besarnya. Dan untuk kedua adalah penurunan nilai mata uang nasional. Hal ini disebabkan karena semakin mahalnya harga-harga yang ditawarkan, semakin mahalnya harga-harga yang ada di negara Zimbabwe tersebut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Zimbabwe yang memiliki pikiran bahwa untuk mata uang dolar Zimbabwe sendiri sudah tidak ada harganya, sehingga banyak masyarakat Zimbabwe yang memilih untuk menggunakan mata uang asing seperti salah satunya yuan Cina dan US dollar. Berarti semisal
Udah belum, Bin? Yang lain maksudnya juga. Tambah situ ya. Kalau baca kelihatan nggak tahu? Tidak. Mau dimulai kapan, Gus? Mana guys mulai kapan? Bisa kita mulai? Apa? Ya Allah, sinyal api ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusing. Bisa. Ya, bentar. Ya, Belum. ini Apin yang share ini. Saya bentar. Yuk. Bisa dimulai? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Assalamualaikum Sebelum warahmatullahi sinyalku wabarakatuh. jelek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Panji Kusuma Prasetyanto, Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi Pembangunan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teori ekonomi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah kasus yaitu pengaruh kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap mata uang resmi Zimbabwe. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri yaitu Tri Setianingrum dengan NPM 2210104030. Saya Sabrina Ditya Putri dengan NPM 22101040110. Dan saya Anggit Triharyanto dengan NPM 2220104070. Dan saya Alvin Rahman Wicaksono dengan NPM 2230104115. Mohon maaf karena ada kendala terkait sinyal. Ini anggota kami yang terakhir yaitu Zahratun Irfaniyah dengan NPM 2240104130. Next. Yang pertama ada latar belakang dari pengaruh kebijakan
pemerintah Tiongkok terhadap mata uang resmi Zimbabwe. Zimbabwe mengalami hiperinflasi dari tahun 2008 hingga sekarang, menyebabkan mata uang dolar Zimbabwe tidak berharga. Banyak masyarakat yang tidak membayar pajak dan meninggalkan mata uang tersebut. Zimbabwe sendiri merupakan negara yang mendapatkan sanksi berat dari negara-negara barat. Namun, kontras dengan negara barat, Tiongkok justru muncul sebagai aliansi internasional Zimbabwe. Tiongkok membantu menghidupkan kembali ekonomi Zimbabwe yang tenggelam. Hal ini didasari oleh kejatuhan perekonomian Zimbabwe yang berdampak pada berhentinya masyarakat Zimbabwe membayar pajak dan tidak digunakannya lagi dolar Zimbabwe. Hal ini membuat Presiden Zimbabwe membuat kebijakan mengenai mata uang yuan sebagai mata uang pembayaran yang sah di negaranya. Oke, jadi saya ingin menjelaskan tentang kondisi perekonomian Zimbabwe. Untuk kondisi perekonomian Zimbabwe sendiri, yaitu untuk tahun 2008 hingga tahun 2015, sesuai pernyataan Bank Sentral bahwa negara Zimbabwe mengalami inflasi hingga mencapai 150%. Untuk penyebabnya antara lain, yang pertama ada konflik politik atau rezim Presiden Robert Mugabe, dan yang kedua adalah penurunan nilai mata uang nasional atau dolar Zimbabwe. Hal ini disebabkan karena untuk harga barang di negara Zimbabwe ketika mengalami inflasi, yaitu harga barang di negara tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Zimbabwe memiliki pikiran bahwa untuk mata uang Zimbabwe sendiri ini sudah tidak ada harganya. Maka dari itu banyak masyarakat Zimbabwe yang mengganti mata uang untuk transaksi sehari-hari dengan mata uang internasional seperti yuan Cina dan US dollar. Nah, di sini ada hubungan Tiongkok dengan Zimbabwe. Next. Interaksi Tiongkok dengan Zimbabwe menguat setelah adanya dukungan terhadap perjuangan pembebasan Zimbabwe melawan kolonialisme dan ras penindasan. Hubungan dengan Tiongkok mulai ada perubahan menjadi lebih praktis dan komersial setelah terjadinya gejolak ekonomi dan politik. Namun, di balik semua itu, Tiongkok masih tetap mempertahankan prinsipnya bahwa Tiongkok tidak akan mencampuri urusan domestik negara Zimbabwe. Tiongkok mulai memainkan peran pentingnya dalam krisis politik Zimbabwe dengan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB atau DKPBB. Hubungan Tiongkok dengan Zimbabwe sendiri itu meliputi hubungan kerjasama ekonomi dengan kombinasi Forum on China-Africa Cooperation atau FOCAC dan kebijakan Look East Zimbabwe. Pilar ekonomi hubungan Tiongkok dengan Zimbabwe telah berkembang pesat dalam dekade terakhir atau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Yang kedua ada hubungan perdagangan. Sejak tahun 2000, Tiongkok dan Zimbabwe telah berusaha untuk meningkatkan hubungan perdagangan mereka. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar ketiga Zimbabwe setelah Afrika Selatan dan Uni Eropa. Yang ketiga itu ada investasi. Perusahaan Tiongkok mulai berinvestasi di Zimbabwe pada tahun 1994. Namun proses itu relatif sangat lambat sampai tahun 2003. Dan yang terakhir itu ada bantuan. Bantuan ini berupa Tiongkok memberikan bantuan sebesar 103 juta dolar dalam bantuan pembangunan resmi dari tahun 2004 sampai 2013 melalui hibah, pinjaman lunak, dan kontribusi ke World Food Program dan membangun dua sekolah dan 2 rumah sakit. Bank ekspor impor Tiongkok atau China Exim Bank telah merestrukturisasi beberapa pinjaman dengan persyaratan
yang lebih menguntungkan Zimbabwe, termasuk pengurangan suku bunga dari 4% menjadi 3%, dari masing-masing 2% pada pinjaman sebesar $17.900.000. Next. Selanjutnya ada faktor Zimbabwe menerapkan yuan sebagai mata uang resmi. Yang pertama, ada mata uang yuan adalah mata uang yang sangat stabil. Jadi tidak ada alasan bagi Zimbabwe untuk menghindar dari mata uang yuan sebagai mata uang resmi. Dan selanjutnya, mata uang yuan banyak digunakan untuk pembayaran antar perusahaan global seperti di daerah negara Eropa, Amerika Serikat, dan daerah-daerah lainnya. Selanjutnya, Zimbabwe telah mengadopsi kebijakan look-east karena Tiongkok telah membantu mendanai berbagai proyek besar di Zimbabwe. Proyek-proyek tersebut diantaranya pada di bidang energi, jalan, jaringan kereta api nasional, telekomunikasi, pertanian, dan pariwisata. Dan yang keempat, penggunaan mata uang yuan sebagai mata uang resmi dinilai mampu meningkatkan perekonomian Zimbabwe. Selain itu juga dapat meningkatkan hubungan ekonomi antara Tiongkok dengan Zimbabwe. Kesimpulan. Next. Nah, ini penerapan mata uang yuan sebagai mata uang resmi Zimbabwe dikarenakan Tiongkok berperan penting atas pemulihan perekonomian Zimbabwe yang terpuruk. Namun, di sisi lain, penggunaan mata uang resmi yuan membuat dolar Zimbabwe tidak ada nilainya dan membuat Zimbabwe terlalu bergantung pada Tiongkok. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan bahwa pengaruh Tiongkok terhadap kebijakan ekonomi politik di Zimbabwe dalam penerapan mata uang yuan sebagai mata uang resmi negara Zimbabwe dapat dibagi menjadi pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Nah, pengaruh eksternal diawali dari keadaan yang dialami oleh Zimbabwe yang mengalami hyperinflasi pada tahun 2008. Kemudian, sebagai kekuatan ekonomi alternatif, Tiongkok menawarkan mata uang yuan sebagai alat transaksi perdagangan internasionalnya dengan Zimbabwe. Pemerintah Tiongkok berusaha menjadikan mata uang yuan sebagai mata uang perdagangan internasionalnya dengan Zimbabwe dan negara-negara lain yang didasari oleh keinginan untuk mengontrol penciptaan kredit dalam perekonomian internasional sebagai basis mendominasi perekonomian dunia. Izin menambahi untuk yang bagian kesimpulan, tadi disebutkan bahwa kesimpulan itu, pengaruh Tiongkok terhadap Zimbabwe itu memiliki dua pengaruh, yaitu pengaruh eksternal dan internal. Untuk pengaruh eksternal sendiri itu ada lagi, yaitu adanya dukungan dari pemerintah Zimbabwe terhadap Tiongkok dengan menolak secara tegas untuk bergabung dengan kampanye anti-Tiongkok. Untuk pengaruh internal sendiri itu, hubungan antara pemerintah Tiongkok dan Presiden Mugabe saat ini didasarkan atas dukungan Tiongkok terhadap Zimbabwe Afrika National Union atau ZANU, salah satu gerakan yang berjuang untuk pembebasan Zimbabwe melawan kolonialisme. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Kami cukupkan. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeay. Ya Allah. Terharu. Anggit buat smell sih, Git. Aku banget. Manis sekali. Ancen online juga kena. Bisa ndak, Win? Oh iya. Nah, itu dulu. Tak stop.